terutama antara hubungan moneter di antara kedua pihak. Saya akan mengawasi sendiri. Oke, lanjut jadi tanggal 13 April 2026 kemarin, di jantung kekuasaan Rusia, di Istana Kremlin, Presiden kita Pak Prabowo datang langsung menemui salah satu player utama dunia, bos, yaitu Vladimir Putin. Nah, jadi sebelumnya admin mau bilang nih, bahwa ini Daryl dua kaki, bos, politik bebas aktif ya kan? Karena perlu kalian tahu, di saat Pak Prabowo ke Rusia bertemu Putin, di saat itu juga Menhan kita Bapak Safri ke Amerika bertemu dengan Menteri Perangnya Amerika, bos, Mr. Pete Hegseth. Jadi ke Rusia jalan, ke Amerika juga jalan. Tapi sekarang kita fokus ke Rusia dulu nih. Nah, tak main-main, dari hasil diskusi dan banyak sumber berita terlihat jelas kunjungan Pak Prabowo ke Rusia ini bukan basa-basi, bos. Mulai dari konsultasi geopolitik, kerjasama moneter, industri, militer, sampai antariksa. Nah, Pak Prabowo bahkan juga membeberkan tujuannya ke Rusia, bos. Nah, lantas apakah itu tujuannya? Kerjasama apa yang mau digodok? Penasaran beritanya? Cus! Mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas soal tujuan Pak Prabowo ke Rusia, bos. Dan lagi-lagi kembali bertemu dengan sang pemimpin Rusia, Vladimir Putin. Jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Tujuan beliau ke Rusia, Pak Prabowo katakan yang pertama adalah untuk berterima kasih, bos. Karena adanya bantuan Rusia lah, Indonesia dapat bisa cepat masuk dalam aliansi dagang BRICS. Kemudian Pak Prabowo bilang ia juga mau berkonsultasi dengan Mr. Putin, dengan Rusia, bos. Pak Prabowo sendiri bilang, dunia sekarang bergerak sangat cepat. Konflik di berbagai kawasan, ketegangan blok barat vs timur, hingga perebutan pengaruh global. Semuanya berubah dalam hitungan bulan bahkan minggu. Dan di tengah ketidakpastian itu, dirinya pun merasa perlu berkonsultasi dengan Mr. Putin. Makanya Pak Prabowo datang ke Rusia untuk satu tujuan utama, yaitu berkonsultasi bagaimana cara menghadapi dunia ini ke depan, dan terutama kalau bisa Indonesia terus dapat mempererat kerjasama terutama di bidang ekonomi dan energi, ujar Pak Prabowo. Jadi artinya selain mau membaca arah permainan global, langsung dari salah satu grandmasternya, Indonesia juga ngincar kerjasama yang lebih gacor nih, bos. Kemudian menariknya, Pak Prabowo juga menyebut Rusia sebagai pihak yang berperan sangat positif dalam situasi dunia yang tidak menentu, bos. Artinya apa? Indonesia kini melihat Rusia bukan cuma sebagai negara besar, tapi sebagai aktor penyeimbang dalam percaturan global. Dan bukan cuma soal geopolitik, dalam pertemuan bilateral itu, kedua pemimpin juga membahas kerjasama energi, ekonomi dan perdagangan, bahkan sampai sektor militer dan pendidikan militer. Nah, kemudian yang bikin pertemuan ini semakin menarik, ada satu kalimat dari Pak Prabowo di mana beliau katakan akan mengawasi langsung kerjasama strategis dengan Rusia, terutama di kerjasama moneter. Nah, apakah maksudnya itu? Oke, jadi jika kita lihat, kali ini nampak banget, bos, bahwa sepertinya Presiden gak mau lagi kerjasama moneter ini berjalan lambat. Bahkan beliau sepertinya mau akselerasi penuh nih. Buat yang belum tahu, kerjasama moneter itu adalah kerjasama antar negara di bidang uang, kemudian sistem keuangan dan transaksi internasional, bos. Tapi ini bukan soal beli barang langsung, melainkan cara bayarnya, sistemnya dan aturan main keuangannya, bos. Dimana kalau hal ini sudah oke, maka jelas aktivitas jual beli antara Rusia dan Indonesia akan berjalan lancar. Jadi mungkin kalau Indonesia mau beli minyak, mau beli SU35, nah semua bisa lebih lancar dan mungkin rasa takut kena sanksi bisa berkurang, bos. Pak Prabowo pun ingin memperkuat hubungan keuangan Indonesia-Rusia, dan ini bisa berarti pengurangan ketergantungan dolar, kemudian transaksi bilateral menggunakan mata uang masing-masing, sampai sistem pembayaran alternatif antara Rusia dan Indonesia. Kemudian terkait energi dan ketahanan nasional. Nah, energi ini jadi fokus utama, bos. Kenapa? Karena di dunia yang lagi goyang sekarang ini,
negara yang kuat itu bukan cuma yang punya tentara, tapi juga yang punya pasokan energi yang aman, bos. Dan Rusia sebagai raksasa energi dunia jelas bakal dibidik Indonesia untuk dijadikan partner strategis. Lalu, bagaimana respon Rusia menanggapi niat Indonesia ini? Nah, di sini dari sisi Vladimir Putin jawabannya jelas, bos. Open arms. Putin bahkan menyebut hubungan ini semakin berisi dan bermakna. Kerjasama ekonomi naik sekitar 12%, dan Rusia katanya siap memperluas kerjasama ke arah energi, kemudian antariksa, industri, pertanian, hingga militer. Mantap, mantap, jos. Artinya di sini nampak jelas bahwa niat Indonesia disambut oleh Rusia, bos. Dan dengan Pak Prabowo yang kini bakal turun langsung mengawal kerjasama, maka ini bukan cuma diplomasi, tapi ini sudah masuk fase eksekusi strategi global, bos. Bahkan satu lagi, baru-baru ini lagi disebut juga ada kesepakatan Indonesia yang menggandeng Rusia untuk membangun spaceport di Papua. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi kalau tadi kita bicara soal geopolitik, energi, dan militer, sekarang kita naik satu level lagi, bos. Bukan di laut, bukan di udara, tapi di antariksa, luar angkasa. Jadi masih dalam rangkaian kunjungan Indonesia ke Rusia pada 13 April 2026, di momentum Cosmonautic Days di Moskow, admin kutip dari Metro TV, Indonesia diam-diam lagi nyiapin langkah besar nih, bos, yaitu membangun spaceport di Biak, Papua, bandar antariksa, bos. Dan ini bukan proyek kecil nih. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu Bapak Arief Satrias, dalam wawancaranya dengan Russian Today pada Senin 13 April kemarin, secara langsung telah menyampaikan bahwa Indonesia ingin mandiri di sektor antariksa. Dan kenapa pilihannya Biak? Karena secara geografis ini spot yang mantap, bos. Dekat dengan garis khatulistiwa, artinya lebih efisien untuk peluncuran roket. Bahasa sederhananya, peluncuran roket bakal lebih hemat bahan bakar dan lebih optimal untuk mendorong satelit ke orbit. Dan disinilah Rusia masuk. Lewat badan antariksa mereka, Roskosmos, Indonesia pun mulai membahas kerjasama teknis dari pembangunan fasilitas hingga operasional peluncuran. Bahkan selain itu, pembahasan juga dilakukan dengan Glafkosmos terkait persiapan pembangunan fasilitas peluncuran di Pulau Biak. Nah, targetnya pun tak main-main, bos. Pada akhir 2026, Indonesia pun telah berencana meluncurkan mikrosatelit generasi baru yang fungsinya untuk pemantauan lingkungan, ketahanan pangan, hingga mitigasi bencana. Dan ke depan, Indonesia pun juga ingin meluncurkan satelit sendiri dari tanah sendiri. Dan kalau kerjasama ini berhasil, maka jelas negara kita bisa jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya spaceport alias bandar antariksa sendiri. Dari yang dulu fokus di darat dan laut, sekarang mulai ekspansi ke frontier baru ekonomi antariksa, bos. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang rencana besar kerjasama Indonesia-Rusia ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.